Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya, channel Natalius Nata. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan survei lingkungan belajar untuk di tahun 2023 ini. Karena perlu kita pahami bahwa Sulingjar atau survei lingkungan belajar ini wajib diikuti oleh semua guru yang sudah terdata di dalam Dapodik, baik guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kemudian berikan jempol Anda dan tuliskan komentar serta bagikan video ini ke semua guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja ya kita lihat. Yang pertama dulu kita pahami adalah survei lingkungan belajar itu sendiri. Nah, Sulingjar ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Ini adalah pengertian dari Sulingjar itu sendiri, hanya untuk mengevaluasi dan memetakan bagaimana pendukung pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan atau di setiap sekolah. Kemudian Sulingjar itu bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah input dan proses belajar mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar siswa. Jadi Sulingjar itu sendiri merupakan survei lingkungan untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil belajar peserta didik di setiap sekolah. Kemudian pertanyaan dalam instrumen Sulingjar akan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden, ya. Kemudian di sini untuk jadwal pelaksanaan Sulingjar untuk guru dan kepala sekolah ini lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu yang lebih panjang, kurang lebih 2 minggu, dengan mekanisme pengerjaan secara daring tanpa pengawasan dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Nah, jadi untuk guru-guru yang akan mengisi survei lingkungan belajar atau Sulingjar, itu kita diberikan waktu yang panjang ya, kurang lebih 2 minggu dan bisa dilakukan di mana saja tanpa ada yang mengawasi kita. Dalam arti di sini, dimanapun kita boleh melakukan pengisian survei lingkungan belajar selama tempat itu terdapat akses internet. Kemudian, untuk partisipasi setiap guru dan kepala sekolah di dalam Sulingjar tersebut akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, di sini jelas ya, sobat-sobat guru semua, bahwa semua guru yang sudah terdata di dalam Dapodik itu wajib untuk mengisi yang namanya survei lingkungan belajar atau Sulingjar, karena nanti akan mempengaruhi akurasi gambaran umum di setiap satuan pendidikan atau di setiap sekolah masing-masing. Kemudian, untuk hasil Sulingjar akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu guru dan kepala sekolah. Jadi nanti hasil dari Sulingjar itu akan dibuat hasilnya berupa hasil survei per sekolah. Jadi bukan hasil dari per guru atau dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian selanjutnya hasil Sulingjar tersebut akan dijadikan sebagai bagian dari data profil pendidikan dan rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang memberikan gambaran kualitas atau mutu pendidikan masing-masing. Jadi ini ya sobat-sobat guru semua, bahwa Sulingjar ini wajib diikuti oleh setiap guru yang sudah terdata di dalam Dapodik itu sendiri. Kemudian di sini kita bisa lihat bersama, ini adalah jadwal untuk Sulingjar itu sendiri atau jadwal untuk survei lingkungan belajar, ya. Saya berikan gambaran biar sobat-sobat guru semua bisa tahu sebenarnya kami yang guru PAUD ini kapan mulainya, ya. SD kapan, SMP kapan, SMA kapan, dan seterusnya. Nah, di sini saya berikan jadwal yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk jenjang PAUD,
untuk jenjang PAUD itu akan dimulai tarik datanya untuk menentukan siapa guru yang akan ikut dalam Sulingjar itu pada minggu ketiga bulan September, ya, yaitu dimulai atau terakhirnya adalah tanggal 22. Kemudian di tanggal 24 ini adalah tanggal guru-guru PAUD untuk mencetak kartu supaya bisa login dalam survei lingkungan belajar. Nah, di sini untuk guru-guru PAUD, jadwal survei lingkungan belajarnya itu dari tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober tahun 2023 ini ya. Kemudian untuk guru atau pendidik dan kepala sekolah di jenjang SD, MI sederajat, nanti batas terakhir untuk menentukan siapa guru yang ikut atau cut up data peserta Sulingjar dari Dapodiknya adalah tanggal 6 Oktober dan tanggal 8 nanti itu sudah bisa mencetak kartu login dan tanggal 9 sampai 22 Oktober adalah jadwal untuk guru-guru SDMI sederajat melakukan pengisian Sulingjarnya. Dan untuk guru-guru SMP MTS sederajat itu terakhir cop up datanya atau terakhir penentuan guru yang ikut tanggal 22 September dan di tanggal 24 September ini guru-guru SMP sudah bisa mencetak kartu untuk pengisian Sulingjar. Sehingga di tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober ini adalah jadwal untuk guru-guru di tingkat SMP atau MTS sederajat pengisian Sulingjar. Nah, untuk guru-guru yang SMA, SMK, MA, dan MAK sederajat, ini sudah dekat jadwalnya karena harus cop up datanya ataupun penentuan batas terakhir siapa-siapa guru yang ikut dalam Sulingjar berdasarkan tarik data Dapodik itu pada tanggal 8 September dan di tanggal 10 September itu adalah sudah bisa guru-guru mencetak kartu supaya bisa login ke dalam Sulingjar itu sendiri. Karena nanti jadwal untuk guru-guru yang SMA sederajat, SMK sederajat itu adalah pada tanggal 11 sampai tanggal 24 bulan September. Ini untuk jadwalnya silahkan disampaikan ke rekan-rekan Anda yang ada di sekolah sesuai dengan jenjangnya ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mencetak kartu Sulingjar itu sendiri? Nah, nanti sobat-sobat bisa menonton di video saya yang setelah ini ya. Akan saya buatkan bagaimana cara kita mendapatkan kartu login untuk bisa Sulingjar itu sendiri. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk sobat-sobat guru semuanya.